Kemitraan ini bukan sekedar gagasan di atas kertas, melainkan kerja nyata yang telah dimulai berjalan. Oke, lanjut dua kabar yang cukup menjos. Kini datang dari dua negara raksasa bos, Rusia dan Amerika untuk Indonesia. Nah, yang pertama dari Rusia. Baru-baru ini Indonesia telah menyepakati beberapa kerjasama mantap baru bos di Moskow. Mulai dari floating nuclear power plant, industri galangan kapal, kapal cepat, pelabuhan dan logistik, perkereta apian, transfer teknologi dan lain-lain. Nah, lantas pertanyaannya, kerjasama seperti apakah itu? Apa yang mau dibangun? Dengan perusahaan mana? Dan kini sudah sampai mana? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang lagi dari Amerika yang baru-baru ini mengancam pula akan menggetok Indonesia dengan tarif tambahan 10% dalam perdagangan. Nah loh, lantas pertanyaannya mengapa Amerika tiba-tiba berubah lagi nih? Ada apa gerangan? Penasaran? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kabar mantap datang dari Rusia. Jadi pada tanggal 1 Juni 2026 kemarin, ternyata Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia, yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono alias Bapak AHY, telah memimpin konsultasi bilateral Indonesia-Rusia di bidang kemaritiman. Yang membuat pertemuan ini menarik bukan hanya karena lokasinya yang berada di Moskow, bos, tapi juga karena sosok yang duduk di hadapannya, yaitu Nikolai Patrushev, di mana beliau ini sekarang adalah penasihat Presiden Rusia Vladimir Putin sekaligus Ketua Dewan Maritim Rusia. Dan jangan salah, sebelum itu ia bahkan dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam lingkaran keamanan Rusia dan pernah memimpin FSB, lembaga penerus KGB yang legendaris itu, bos. Jadi ya, ketika seorang pejabat sekaliber Patrushev turun langsung membahas kerjasama dengan Indonesia, ya ini jelas bukan pertemuan basa-basi, bos. Nah, jadi dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Rusia pun membahas berbagai proyek strategis yang mencakup pengembangan industri galangan kapal, modernisasi pelabuhan, penguatan logistik nasional, pembangunan kapal berkecepatan tinggi, kerjasama perkereta apian, pengembangan sumber daya manusia maritim, hingga teknologi energi masa depan. Kedua negara bahkan sepakat membentuk 3 kelompok kerja khusus yang akan mengawal proyek-proyek tersebut agar tidak berhenti sebagai foto bersama dan siaran pers doang, bos. Karena ya kita semua tahu ya kan, kadang proyek besar itu bisa sangat cepat pengumumannya saat konferensi pers, tapi kecepatannya berubah menjadi mode siput ketika masuk dalam tahap pelaksanaan. Nah lo, pertanyaan sekarang, kerjasama apa sajakah itu yang bakal digodok Indonesia-Rusia? Seperti apa bentuk kerjasamanya? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, jadi dalam pertemuan di Moskow itu salah satu proyek yang paling menonjol pertama adalah kerjasama antara PT PAL Indonesia dan Rosatom, perusahaan energi nuklir milik negara Rusia. Jadi sebelumnya pada April 2026, kedua pihak sebenarnya telah menaikkan Non-Disclosure Agreement atau NDA, artinya ya pembicaraan sudah masuk dalam tahap teknis dan kini sedang dilanjutkan menuju penyusunan nota kesepahaman atau MOU. Fokusnya tak main-main, yaitu pembangunan Floating Nuclear Power Plant atau PLTN terapung, bos. Teknologi ini pada dasarnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang ditempatkan di atas kapal atau platform terapung. Konsep ini juga jelas sangat menarik bagi kita karena ya kalian tahu negara kita ini punya lebih dari 17.000 pulau yang membutuhkan energi yang stabil. Kemudian tak berhenti di situ saja, bos. PT PAL Indonesia juga sedang melanjutkan pembahasan kerjasama pembangunan kapal dengan Akabar Shipbuilding Corporation Rusia. Tujuannya jelas, bukan hanya untuk membeli kapal, tapi juga membuka peluang transfer teknologi dan peningkatan kemampuan industri galangan kapal nasional Indonesia. Kemudian lanjut ada kerjasama antara Pelindo dan Chifrex yang berfokus pada pengembangan kapal berkecepatan tinggi,
untuk memperkuat konektivitas antar pulau dan mempercepat distribusi logistik nasional. Kemudian di sektor lain, AHY juga menawarkan kerjasama pelabuhan, logistik digital, manufaktur peralatan kereta api, sistem persinyalan modern, hingga pengembangan koridor transportasi terintegrasi. Bahkan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Luar Negeri Indonesia juga sedang mengkoordinasikan kemungkinan pengiriman tenaga terampil sektor galangan kapal ke Rusia untuk meningkatkan kapasitas SDM nasional. Nah, seluruh agenda ini pun merupakan tindak lanjut, bos, dari deklarasi kemitraan strategis yang diteken Presiden Prabowo dan Pak Putin pada Juni 2025 lalu. Jadi jika tahun 2025 lalu adalah fase penekanan kemitraan, maka tahun ini tahun 2026 mulai terlihat fase implementasinya, bos, pelaksanaannya. Dan jika seluruh proyek ini benar-benar terrealisasi, maka jelas Indonesia bukan hanya mendapatkan investasi, tapi juga transfer teknologi, peningkatan kemampuan industri nasional, serta konektivitas yang lebih kuat untuk mendukung visi Indonesia sebagai kekuatan maritim besar di kawasan regional. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut. Jadi jika dengan Rusia tadi adalah kabar yang gacor, nah kabar tak sedap kini datang dari Amerika nih, yang kembali mengancam Indonesia. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, bisa kalian lihat sendiri. Pada tanggal 2 Juni 2026 kemarin, Kantor Perwakilan Dagang Amerika atau USTR mengumumkan hasil investigasi berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974. Dalam laporan itu, ternyata negara kita Indonesia masuk dalam daftar negara yang dinilai belum cukup efektif mencegah masuknya barang yang diduga berasal dari praktik kerja paksa atau forced labor ke rantai perdagangan global. Nah loh, akibatnya Amerika pun mengusulkan tarif tambahan sebesar 10% terhadap produk impor dari Indonesia yang masuk ke pasar Amerika. Menurut perwakilan dagang Amerika, Jamieson Greer, kondisi ini pun dianggap menciptakan persaingan yang tidak adil bagi pekerja Amerika. Sederhananya ya, Amerika di sini menilai ada pertandingan ekonomi yang wasitnya dianggap belum bekerja maksimal. Nah, dari artikel sebenarnya Amerika pun tidak secara langsung menuduh Indonesia melakukan kerja paksa, bos. Yang dipersoalkan adalah efektivitas pengawasan dan penegakan aturan terkait barang yang berpotensi berasal dari praktik tersebut. Jadi ya, ini lebih mirip tuduhan soal sistem pengawasannya, bos, bukan vonis bahwa Indonesia adalah pelaku utama. Lalu, bagaimana respon Jakarta? Nah, pada 5 Juni 2026 hari ini, juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Haryo Limanseto menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada penghormatan HAM, perlindungan tenaga kerja, dan standar ketenagakerjaan internasional. Pemerintah juga akan mengirim tanggapan resmi mengikuti public hearing USTR, serta terus berkomunikasi secara konstruktif dengan pemerintah Amerika. Nah, kini bola masih bergulir. Konsultasi publik berlangsung hingga 6 Juli 2026 dan sidang publik dijadwalkan pada 7 Juli. Pertanyaannya, bos, apakah ini benar-benar soal HAM, soal kerja paksa, atau jangan-jangan bagian dari strategi proteksionisme Amerika jilid terbaru? Kasalnya di era geopolitik modern ini, terkadang tarif itu bisa lebih tajam, bos, daripada rudal, karena yang disasar bukan wilayah, melainkan pasarnya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.